apa di sana? Apakah Handika tidak merasakan sesuatu? Masya Allah, kita kecolongan. Kemana Kalagondang? Bukankah yang kusuruh jaga dia dan Basir? Tricakra Byuha. Betul. Kalau begitu kita akan menghadapi musuh yang sakti dan licik, Guru. Kalagondang kabur bersama mereka, Guru. Mereka bertiga. Siapa mereka itu? Kita semua tidak ada yang kenal. Pemilik penginapan ini pasti mengenalnya. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Mak Lampir yang di saat itu telah dibawa kabur oleh 3 sangga bersaudara. Tidak hanya nenek tua itu, namun Kalagondang pun kini justru ditahan oleh ketiga orang tersebut. Mereka telah menggunakan aji Tricakra Byuha untuk menangkap Kalagondang, sehingga siluman merah itu pun masuk ke dalam perangkap mereka. Mak Lampir pun sangat senang karena ternyata yang menolongnya adalah anak-anak dari muridnya sendiri yang bernama Kisangga Bendana, sehingga ajian Tricakra Byuha yang mereka kuasai pun berasal dari nenek tua tersebut. Siapakah sebenarnya mereka itu, Guru? Mereka orang-orang sakti mandraguna dari aliran putih. Kekuatan mereka selalu dibantu kekuatan langit. Kiai Ageng Jembar Jemantoro, Kiai Jabat, Kiai Basari, dan Nyi Bidara. Siapa mereka sebenarnya? Mereka Kisangga Paleng, Kisangga Badung, dan Kisangga Bududak. Nama-nama itu seperti jenis ilmu ular. Benar. Mereka memang penganut ilmu ular. Ketiga orang itu pun dengan seenaknya menyuruh Mak Lampir untuk keluar dari kerangkeng tersebut untuk melakukan serangan balik kepada para kiai sakti tersebut. Namun mereka pun jadi terkejut ketika guru mereka itu mengatakan bahwa kerangkeng tersebut adalah kerangkeng sakti yang dilindungi oleh kekuatan langit. Ia sendiri sama sekali tidak sanggup untuk menembusnya. Setelah itu, 3 sangga bersaudara itu pun mencoba untuk menggabungkan kekuatan mereka guna menghancurkan kerangkeng sakti itu. Akan tetapi, Mak Lampir telah memperingatkan mereka agar tidak termakan kekuatannya sendiri. Tidak lecet sama sekali. Dengan apa menghancurkannya, Guru? Dengan kekuatan dewa? Dewa manapun tidak akan ada yang bisa menghancurkan kerangkeng ini. Kecuali kalau ada yang bisa mendatangkan kekuatan langit ke sini. Kini kita menuju pada rombongan Kiai Jabat yang di saat itu masih berada di penginapan tempat hilangnya Mak Lampir. Mereka pun sedikit berdebat karena ingin melakukan tindakan sendiri-sendiri. Sembara ingin menyelamatkan Kalagondang dan Datuk Larang Tapa ingin menyelamatkan Rindi Antika. Akhirnya Santalima pun menyarankan supaya mereka dibagi kembali menjadi 2 kelompok. Rombongan pertama akan dipimpin oleh Kiai Jabat untuk memburu si Grandong, sedangkan rombongan kedua dipimpin oleh Kiai Ageng Jembar Jemantoro yang akan memburu Kisangga Palen bersaudara yang telah mencuri Mak Lampir dan Kalagondang. Di sisi lain, Mak Lampir yang masih berada dalam kerangkengnya pun meminta untuk dibawa ke pertapaan Girinata yang bertempat di puncak Gunung Merbabu. Bawa aku ke pertapaan Girinata, aku mau ke sana. Di mana itu, Guru? Di puncak Gunung Merbabu. Bagaimana caranya Guru ke sana? Sedangkan Guru berada dalam kerangkeng sakti ini. Aku punya kendaraan yang hebat. Mana, Guru? Biar aku ambilkan. Tidak perlu. Sekarang sudah berdiri di depanku. Maksud Guru, Kalagondang? Ya, dia akan membawa kerangkeng ini melalui udara. Sekarang asapilah dia dengan mantra Sabta Chandra Pralaya. Kini kita menuju pada Rindi Antika yang di saat itu sedang berseteru dengan 3 orang maling yang berniat menggodanya. Mereka pun kemudian bertarung satu sama lain. Namun tampaknya kemampuan ketiga orang tersebut masih berada cukup jauh di bawah kemampuan Rindi Antika, sehingga mereka pun kemudian dapat dikalahkan dengan cukup mudah. Dan ketiganya pun meminta ampun serta bersedia untuk dijadikan budak oleh gadis berpakaian serba putih tersebut. Kalian harus kubunuh. Oh, ampun, Nyai. Kami minta belas kasihan, Nyai. Diperintahkan untuk apapun, kami mau. Asal kami tidak dibunuh. Betul, Nyai. Jadi budak pun, kami bersedia. Asal Nyai memberi belas kasihan kepada kami. Sementara itu, Santalima yang berada pada rombongan Kiai Jumantoro
merasa bahwa mereka akan mendapatkan suatu halangan. Ia pun kemudian memperingatkan kepada semuanya supaya meningkatkan kewaspadaan. Sembara, Kiai bilang apa? Waspada, kau dengar apa? Ikan peda. Dasar. Oh, Kiai yang salah ngomong. Ngomong aja nggak jelas. Hus, kualat. Kita berjalan seperti mengejar sesuatu. Ya, cepat. Jangan sampai terlambat. Cepat, Datuk. Di sisi lain, rombongan Kiai Jabat pun mengalami hal yang sama, karena Panglima Kumbang juga merasakan sesuatu yang menurutnya sedang gawat. Setelah berjalan cukup jauh, Panglima Kumbang pun menghentikan langkah kaki mereka. Sepertinya ia merasakan sesuatu telah terjadi di depan sana. Ia pun kemudian kembali memperingatkan kepada semuanya supaya tidak bertindak sendiri-sendiri. Apapun yang akan terjadi nanti, dan mereka harus menunggu perintah dari Kiai Jabat sebagai ketua rombongan. Kiai, Iya, ada apa Panglima Kumbang? Kiai adalah amir kami, pemimpin kami. Kami wajib mematuhi Kiai. Tapi tolong, jika ada godaan nanti, dengarkan saran saya. Baik, Panglima. Tolong, suruh semuanya membaca selawat Nabi, Kiai. Kini kita menuju pada sebuah pasukan berseragam prajurit Mataram yang melintas di tepi hutan. Mereka dipimpin oleh seorang adipati yang belum diketahui siapa sebenarnya pimpinan prajurit Mataram itu. Apakah pembela Sultan Agung ataukah sekutu dari kompeni penjajah bangsa? Sebab jika dilihat dari tindak tanduknya, sepertinya adipati tersebut adalah seorang yang sombong. Hingga kemudian mereka pun berpapasan dengan Rindi Antika dan 3 anak buahnya. Sang adipati pun langsung menghentikan pasukannya, sebab ia merasa penasaran dan marah melihat keempat orang yang berpapasan dengannya dan sama sekali tidak menundukkan badan seperti yang lainnya. Itu mereka! Siapa kalian? Apa salah kami? Ya, adipati tersebut pun menyerang Rindi Antika habis-habisan. Mungkin sedang terjadi kesalahpahaman di antara mereka, atau mungkin pula adipati tersebut memang adalah sekutu dari kompeni. Namun walaupun Rindi Antika hanyalah seorang wanita, akan tetapi ia tetap bisa mengatasi serangan-serangan adipati tak dikenal tersebut. Bahkan serangan-serangannya pun sangat menyulitkan adipati itu. Seperti ada sesuatu, Panglima. Panglima pasti merasakan sesuatu. Kini kita kembali pada rombongan Kiai Jabat yang telah merasakan adanya sesuatu yang tidak beres di depan sana, dan yang dimaksudkan mungkin adalah pertarungan antara Rindi Antika dengan pasukan Mataram. Panglima Kumbang yang telah mengetahui kalau yang akan dihadapinya adalah Rindi Antika dan pasukan Mataram pun kemudian menyuruh Datuk Larang Tapa untuk berpindah ke alam jin saja, sebab akan menjadi sangat berbahaya jika ia tetap berada di alam manusia dan melihat keadaan Rindi Antika nantinya. Mungkin bisa menimbulkan kesalahpahaman besar di antara mereka. Sang Panglima pun tidak ingin semua itu terjadi. Namun Datuk Larang Tapa ini sedikit bebal dan sulit untuk dikendalikan, sehingga timbullah perseteruan di antara mereka berdua. Hingga kemudian para kiai pun mencoba untuk menenangkannya. Percayalah, Kiai. Ikalah Datuk Larang Tapa. Kalau ada ulah apa-apa Datuk Larang Tapa, serahkan urusan itu kepadaku, Panglima. Aku yang bertanggung jawab. Lakukanlah, Kiai. Jangan, Kakang. Aku tidak bisa melakukannya, Panglima. Baik. Kalau begitu, aku sendiri yang akan mengikatnya.
Akhirnya, kini terjadilah pertarungan di antara Panglima Kumbang dan Datuk Larang Tapa. Sebenarnya Panglima Kumbanglah yang benar, sebab ia mengetahui apa yang sedang terjadi di depan sana, dan seharusnya Ki Jabat bisa menengahi mereka, karena ia sudah benar-benar mengenal watak Panglima Kumbang. Namun entah mengapa, untuk kali ini, sang kiai masih terbawa hawa nafsunya. Ketika melihat dua orang yang bertarung itu hampir saling bunuh, akhirnya Nyai Bidara dan para kiai pun mencoba untuk melerai keduanya, dan mereka pun akhirnya bisa saling menyadari kesalahannya masing-masing. Seharusnya aku mengikuti saran Panglima. Maaf, Kiai. Kalau begitu, aku ingin mengikuti saran Panglima Kumbang. Barangkali ada baiknya. Celaka. Dia harus kuiringi supaya tidak mendapat masalah. Cepat kejar. Susul Panglima. Baik, Kiai. Panglima Kumbang yang mencoba untuk menyusul Datuk Larang Tapa pun ternyata tidak bisa menemukan jejaknya, sebab kakek Rindi Antika itu telah jauh meninggalkan mereka, sehingga Kiai Jabat pun menyuruh sang Panglima untuk kembali. Di sisi lain, ternyata Datuk Larang Tapa sedang mencari tahu keberadaan Rindi Antika, dan dari udara ia bisa melihat cucunya itu sedang dikejar-kejar oleh para prajurit Mataram, sehingga kemudian sang Datuk pun membantunya untuk bisa lolos dengan mengecoh para prajurit Mataram tersebut. Sedangkan Rindi Antika yang kabur bersama 3 orang yang baru dikenalnya itu pun kini justru bertemu dengan rombongan Kiai Jabat. Pertemuan tersebut memang sangat dinantikan, apalagi Farida yang pernah menjadi sahabat Rindi Antika ketika Wak Bayau menyelamatkannya di Istana Atas Angin. Namun yang menarik adalah justru pandangan Kiai Jabat terhadap 3 lelaki yang menyertai Rindi Antika. Ada apa, Panglima? Sebaiknya Kiai hati-hati dengan ketiga orang itu. Hati kecilku memang sudah menyimpan kecurigaan. Ada apa dengan mereka, Panglima? Mereka bukan orang baik-baik, hanya sumber masalah dan malapetaka. Mereka suka berdalih demi kebaikan, padahal apa yang mereka lakukan hanyalah pelanggaran hukum dan pemuas hawa nafsu. Kalau begitu, kita usir mereka. Ya, sebaiknya begitu. Ya, memang Rindi Antika telah termakan buayan tipu daya ketika murid Mak Lampir tersebut, sama seperti yang telah dikatakan oleh Panglima Kumbang sebelumnya. Selanjutnya, rombongan Kiai Jabat pun membawa Rindi Antika untuk pergi dari tempat tersebut. Sedangkan Datuk Larang Tapa yang menyamar sebagai Rindi Antika pun telah berhasil mengelabui para prajurit Mataram hingga akhirnya lolos dan menghilang. Aneh. Mereka tiba-tiba lenyap di sini tadi. Mana orangnya? Lenyap, Adipati. Lenyap kemana? Tidak tahu. Mereka tiba-tiba saja menghilang di sini. Betul kan? Mereka lenyap seperti hantu. Aku percaya. Sejak dalam pertempuran tadi, sangat terasa olehku adanya makhluk yang tidak kelihatan. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang di saat itu masih berada di dalam kerangkeng para kiai, dan ia kini sedang dibawa oleh Kalagondang yang telah diperdayanya menuju ke puncak Gunung Merbabu guna menemui Begawan Girinata, sebab menurutnya hanya sang begawanlah yang mampu melepaskan dirinya dari kerangkeng sakti tersebut. Nenek tua itu pun kemudian menyamar sebagai seorang wanita muda untuk mengelabui sang begawan, karena tidak mungkin dirinya akan dilepaskan sang begawan jika sang begawan mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Setelah sampai di tempat Begawan Girinata tersebut, jelmaan Mak Lampir pun kemudian memohon dan mengarang cerita palsu, serta memohon agar dirinya dapat dibebaskan oleh Begawan Girinata dari kerangkeng tersebut. Benar, saya telah dikerangkeng dengan mantra kedewataan. Sekarang suami saya sudah meninggal, dan tidak ada seorang pun yang dapat membuka kerangkeng ini, kecuali oleh mantra Brahmana Suci. Saya hidup sendirian di dunia. Lepaskanlah saya dari kerangkeng ini, Begawan. Tolonglah saya, Begawan. Tolonglah. Begawan Girinata tampaknya tidak curiga dan percaya dengan omongan Mak Lampir, sehingga kemudian hatinya pun merasa kasihan.
Namun sang begawan kemudian mempertanyakan tentang siapa Kalagondang dan mengapa berada di tempat itu. Wanita tersebut pun kemudian kembali mengarang cerita palsu. Namun sang begawan mengetahui kalau Kalagondang sedang sakit atau ada yang tidak beres terhadap lelaki tua tersebut. Sehingga kemudian sang begawan meminta Kalagondang untuk diserahkan kepadanya, juga sebagai syarat dirinya menyelamatkan wanita tersebut. Dengan terpaksa, akhirnya Mak Lampir pun menyetujui permintaan begawan Girinata, dan setelah itu ia pun dilepaskan. Terima kasih begawan. Kini aku telah bebas. Terima kasih. Kau pintar, tapi tidak pakai otak. Terima kasih atas begawan. Setelah melihat wujud asli wanita yang ditolongnya, sang begawan pun kemudian menjadi terkejut. Apalagi setelah Mak Lampir mengatakan tentang siapa dirinya sebenarnya. Hal itu jelas membuat sang begawan telah merasa ditipu mentah-mentah. Bahkan dirinya merasa berdosa karena telah membantu manusia setan yang menjadi musuh besar golongan putih. Selanjutnya, Mak Lampir pun meminta Kalagondang untuk diserahkan kepadanya. Namun sang begawan dengan tegas menolaknya, sehingga terjadilah pertarungan di antara keduanya. Namun sepertinya lawan Mak Lampir kali ini benar-benar sakti dan sulit untuk bisa mengalahkannya, karena memang begawan Girinata adalah pertapa yang ilmunya telah sempurna. Pertarungan mereka berdua pun berjalan sangat alot, di mana keduanya sama-sama memiliki kehebatan masing-masing. Walaupun Mak Lampir telah mengeluarkan ilmu-ilmunya yang paling hebat, namun ternyata ia tidak mampu menundukkan sang begawan, sehingga akhirnya wanita setan itu harus kabur setelah merasa percuma bertarung melawan orang yang memiliki kesaktian seperti begawan Girinata tersebut.